Kemudian talak. Nah, talak juga hati-hati supaya tidak main-main. Kenapa syariat memperlakukan ketat pada hukum talak sehingga ada perlindungan kepada istri sehingga suami nggak main-main, ya, mempermainkan rumah tangga misalnya. Nanti ada konsep yang menekankan kepada perlindungan istri, ada konsep penghormatan kepada suami sehingga ada keadilan di dalamnya. Ya, jadi istri pun di sini dipagari, dikuatkan, dilindungi oleh syariat hukum Islam sehingga derajatnya terangkat, diberikan kemuliaan. Suami sekalipun pemimpin diberikan batasan-batasannya, di mana harus tegas, di mana mesti dilarang, di mana diminta menyayangi, menghormati, mengayomi dan sebagainya. Termasuk dalam persoalan ini tentang talak, ya, tentang cerai atau talak. Di sini sangat ketat dalam hukum Islam, tidak boleh ada main-main. Ya, karena ini terkait dengan perasaan, terkait dengan kekuatan, terkait dengan dampak. Ya, karena itu dalam Islam saking ketatnya, ya, pengetatan dan perlindungan terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga, maka talak pun tidak boleh dipandang sepele. Ya, jangan main-main. Kalau kamu sampaikan main-main, dihukumi serius. Ya, hukum yang diterapkan dengan keseriusan itu untuk membuat sebuah ketegasan sehingga suami tidak mempermainkan keadaan itu untuk sengaja berbuat talak. Ya, dan di antara turunan ini pun Islam memberikan hukum yang ketat. Dilihat dulu apakah orang itu serius dalam mengucapkan dengan kesadaran sepenuhnya. Kan? Walaupun nanti diikat di sini dengan hukum canda, seriusnya diikat dengan sadar, ya, sadar misalnya, sehingga nanti ada perdebatan antara para ulama, kalaupun canda tapi sadar, jadi. Tapi kalau misalnya di luar kesadaran, ya, sedang kondisi tertentu, atau misalnya mohon maaf nih, sedang mimpi, tiba-tiba saya talak kamu gitu kan, nah ini tentunya tidak masuk dalam kategori hukum karena di luar kadar kesadaran. Tapi kalau dia menyampaikan dalam aspek kesadarannya, nah, serius ataupun canda, itu bisa menjadi hukum. Ya, kemudian yang kedua, tidak sembarangan dalam memberikan hukum talak langsung pada tahap yang tertinggi. Ya, kan ada nanti tahap talak yang 1, talak 2, talak 3. Itu pun bukan permainan, teman-teman sekalian. Ingat betul ya. Jadi talak itu solusi terakhir dari syariat untuk menyatukan. Asalnya bukan memisahkan. Ya, asalnya bukan memisahkan. Jadi diberi kesempatan untuk sadar kembali, ya, akan rencana kehidupan berumah tangga, tentang hikmah berumah tangga, tentang kasih sayang yang telah dijalin. Jadi diberikan solusi sampai 3 kali, ya kan? Jadi pertama ini sampai diberi kesempatan untuk balik lagi 3 kali masa suci kan? Kalau suami pengen balik di situ segera untuk kembali lagi, ya, tanpa diikat oleh akad kembali. Ya, jadi ini sebenarnya solusi untuk memikirkan lagi, merenungkan lagi. Awalnya bukan konsepsi yang diarahkan untuk memisahkan, lebih untuk menyatukan sebagai bagian solusi terakhir. Nanti kalau satu misalnya, ya, belum juga selesai, rujuk, tapi terjadi lagi, kasih kesempatan kedua. Ya kan? Kedua nanti sudah bagus, tapi terjadi situasi lagi. Nah, baru pada yang ketiga. Yang ketiga lebih ketat lagi. Kalau terjadi talak yang ketiga, maka tidak boleh menikah lagi dua itu kecuali dua pasangan itu sudah menikah dulu dengan pasangan yang lainnya. Sebagai pelajaran besar supaya tidak main-main dalam rumah tangga. Itulah pengetatan dan keindahan hukum Islam dalam memberikan perlindungan pada bab rumah tangga. Ya, karena itu, bagi seseorang yang langsung mengucapkan pada istrinya, saya talak kamu 3 kali langsung. Bahkan saking kesalnya ada yang mengatakan, saya talak kamu 3 gunung sekaligus. Saya talak kamu 1000 kali. Nah, itu dianggap oleh para ulama tidak berlaku langsung talak 3, tapi baru dianggap sebagai talak yang pertama saja. Syaratnya tadi, jika dilakukan, ada unsur kesadaran. Walaupun di situ, sadar di sini misalnya dalam keadaan dia sedang, mohon maaf ya, apakah misalnya ada candakah di situ, atau misalnya dalam suasana marahkah, kenapa Anda tidak bisa mengontrol suasana itu? Yang penting Anda sadar dalam mengucapkan itu, ya, sadar terjaga maksudnya. Jadi kalau ada tadi ucapan dalam kasus demikian, maka dalam syariat dihukumi bahwa talaknya jatuh talak 1, ya. Dan tadi Masya Allah di situ saya dapat kalimat yang menggembirakan, dalam arti ada kasih sayang, gitu kan? Walaupun ini kontradiktif, sayang kok nalak, gitu kan? Nah, kenapa tidak memberi pelajaran yang lain, tidak harus dengan mengeluarkan kata-kata itu? Kan bisa misalnya, Mama kalau sekali lagi begitu ya, uang belanja Papa kurangin, kan bisa begitu, ya? Atau Mama nanti uang belanjanya Papa tahan selama sebulan, nanti yang belanja siapa? Papa, misal gitu ya. Nanti bisa ada yang cari demikian, jadi tidak harus kemudian Anda langsung keluar kata-kata yang justru mencederai kehidupan rumah tangga. Jadi kontraproduktif. Satu sisi Anda mencintai pasangan Anda, tapi sisi lain Anda mengeluarkan kalimat yang bisa memisahkan Anda berdua. Ya, karena itu akan lebih baik kalau Anda kembali ke solusi Al-Quran di surah keempat An-Nisa di ayat 34 sampai 35. Ya, di mushaf standar paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Ya, jadi jelas
Allah menyampaikan pertama hak laki-laki, kemudian hak perempuan seperti apa. Setelah itu kalau ada kejadian-kejadian begini persoalannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya Allah memberikan kedudukan pada laki-laki jadi pemimpin, pengayom di rumah tangganya, pelindung, ya, dan diberi bekal oleh Allah. Ini loh bekal untuk bisa kekuatan mencari nafkah. Sehingga dengan itu disetting, ya, diset oleh Allah di rumah tangganya, laki-laki punya wibawa, punya keberanian, punya mengarahkan dan sebagainya. Nanti istri punya potensi yang lain. Ya, fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kalau khawatir terjadi persoalan-persoalan, kata Allah, buruknya komunikasi, ada persoalan-persoalan yang nggak nyaman, maka setelah itu coba saling merenungkan dulu. Fa'idhuhunna, saling curhat. Jadi bukan curhat pada orang lain, apalagi curhat di media sosial. Nggak nyangka ya, tuh, nyangka kan? Nah, akhirnya muncullah kemudian Anda bikin statusnya di Chicago, ya komen di Chicago kan bisa muncul gitu. Jadi hal-hal demikian lebih baik curhat bersama aja, diskusi bareng-bareng, ngobrol. Bahkan di ayat ke-35 ya jelas disampaikan fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Ya kalau nggak bisa menyelesaikan sendiri ya undang yang menurut Anda bisa dipercaya dari pihak ketiga. Ya paling minimal keluarga dari istri siapa, keluarga dari suami siapa, dudukan persoalannya. Ya, kalau nggak bisa duduk ya sambil rebahan gitu kan, dan seterusnya. Jadi saya ingin katakan bahwa solusi di Al-Quran itu sangat indah. Tidak harus Anda mengeluarkan sesuatu karena emosi.